Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada. Kita masuki pada sesi pertama pada mata kuliah komunikasi bisnis. Izinkan saya Wilda Widiawati. Kita pada sesi pertama ini kita akan membahas mengenai masalah komunikasi dalam ruang lingkup bisnis. Sebelumnya, izinkan saya untuk screen. Ya, kita masuki pada sesi pertama mengenai memahami komunikasi manusia dan komunikasi bisnis. Jadi, yang pertama itu memahami komunikasi manusia. Weiss pada tahun 2004 di halaman bukunya di halaman 8 sampai 9 melihat setidaknya ada dua aliran utama mazhab atau ahli komunikasi dalam merumuskan pengertian komunikasi. Pertama, ahli komunikasi yang merumuskan komunikasi sebagai penyampaian atau transmisi pesan yang kemudian disebut sebagai mazhab proses. Kedua, ahli komunikasi yang melihat komunikasi sebagai pembuatan dan pertukaran makna yang disebut sebagai mazhab semiotika. Di sini komunikasi sebagai tindakan satu arah, melihat komunikasi sebagai penyampaian pesan atau informasi dari seseorang atau lembaga pada orang lain. Komunikasi sebagai interaksi menunjukkan komunikasi sebagai proses sebab akibat atau akreasi yang arahnya bergantian. Sedangkan komunikasi sebagai transaksi memandang komunikasi sebagai proses persual karena makna atau pemahaman kita atas apa yang kita peroleh yang sebenarnya bersifat pribadi. Lanjut, di sini ada gambar satu mengenai model komunikasi oleh Sahnom dan Weaver. Di sini dalam bukunya oleh Ibu Mulyana pada tahun 2005. Rekan-rekan sekalian bisa melihat lebih jelas mengenai gambar di atas yang saya paparkan. Selanjutnya yaitu mengenai pada gambar tersebut, sumber informasi atau komunikator menyampaikan pesan melalui transmitter media yang kemudian diubah ke dalam sinyal elektronik, yang kemudian diterima pesannya melalui pesawat penerima sejauh yang tidak terganggu, sehingga pesan bisa sampai pada penerima atau komunikan. Berdasarkan dari uraian di atas, kita bisa mengutip dari Everett M. Roger dalam Mulyana tahun 2005 di halaman 62 bahwa komunikasi adalah proses di mana satu ide dialihkan dari sumber kepada seorang penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Definisi tersebut menggambarkan proses sekaligus tujuan dari proses tersebut yang dalam ungkapan Laswell dinamakan sebagai efek. Di sini di Mulyana pada tahun 2005 di halaman 69. Setelah menguraikan berbagai definisi komunikasi, kemudian menjelaskan bahwa komunikasi disebut proses karena merupakan kegiatan yang ditandai dengan tindakan, perubahan, pertukaran, dan perpindahan. Di sini ada gambar. Saudara, rekan-rekan sekalian bisa melihat gambarnya mengenai proses komunikasi. Di dalam lingkaran tersebut ada konteks komunikasi, modal sumber komunikasi, transmitter, pesan, destinasi, sumber gangguan. Nah, tujuan dan fungsi komunikasi manusia itu kita memulai penjelajahan kita mengenai mengapa manusia perlu melakukan komunikasi dengan memahami terlebih dahulu kebutuhan manusia. Kita pastinya bertanya, mengapa manusia melakukan kebutuhan komunikasi? Di sini menurut ahli Dinpleby dan Burton pada tahun 1985 di halaman 10 sampai 12
memberikan daftar kebutuhan komunikasi manusia, yaitu yang pertama untuk mempertahankan hidup survival. Kita bisa mengambil contoh saat orang lapar atau haus, kemudian meminta makanan, atau saat orang berobat ke dokter menyatakan keluhan penyakitnya. Yang kedua, mengenai kerjasama, di mana kerjasama sini manusia membutuhkan orang lain, sehingga manusia akan bekerjasama dengan orang lain dan komunikasi menjadi jembatan untuk menjalin kerjasama itu. Yang ketiga, mengenai personal, setiap memanusiakan kebutuhan untuk mengkomunikasikan dirinya. Misalnya dengan menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan siapa dirinya melalui apa yang dipakainya atau buku apa yang dibacanya. Manusia pun terkadang membutuhkan menuliskan apa yang dialaminya dalam buku hariannya. Yang keempat itu mengenai manusia tentunya terlebih terlibat bersama orang lain dalam kehidupan sosial kita. Kita berkomunikasi dengan orang lain seperti mengungkapkan gagasan atau memberikan sumbangan pemikiran atas suatu persoalan kemasyarakatan. Yang kelimanya itu mengenai praktis, kita pun terlibat dalam kegiatan praktis-praktis seperti kegiatan bisnis. Kegiatan praktis tersebut pada dasarnya kita lakukan untuk menjaga agar masyarakat kita bisa berjalan dengan baik. Yang keenam mengenai masalah ekonomisnya. Kita pun membutuhkan komunikasi karena kepentingan ekonomis seperti melakukan promosi atau memasang iklan di sosial media atau di media massa. 7. Informasi. Kita membutuhkan komunikasi untuk mendapatkan informasi mengenai dunia sekeliling kita. Yang 8. Bermain. Komunikasi pun kita butuhkan antara lain untuk bermain-main. Selanjutnya di sini ada gambar lagi. Rekan-rekan sekalian bisa melihat. Di sini ada simbol pahlawan, ritual, nilai, dan praktiknya. Di sini sumbernya dari Ibu Mulyana pada tahun 2005 di halaman 5. Di sini mengenai memahami komunikasi bisnis itu sendiri. Untuk itu kita mengutip saja penjelasan pakar komunikasi bisnis. Rosenblatt pada tahun 1977 halaman 3 mendefinisikan komunikasi bisnis sebagai pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi, dan sebagainya yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal untuk mendapatkan tujuan organisasi. Dalam definisi tersebut, bila kita perhatikan secara saksama, mengandung 6 unsur komunikasi bisnis. Yang pertama itu bertujuan, berarti komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sejalan dengan pencapaian tujuan organisasi atau lembaga. Bisa saja tujuan komunikasi tersebut bersifat formal atau informal, tapi tidak bersifat sosial kecuali sejalan dengan tujuan utama atau organisasi dan lembaga. Yang kedua, pertukaran kegiatan ini melibatkan paling tidak antara 2 orang atau lebih, yakni komunikator dan komunikan. Yang ketiga, mengenai gagasan atau opini, informasi, instruksi merupakan isi dari pesan yang bentuknya beragam, tergantung tujuan atau situasi atau kondisinya. Yang keempat itu saluran personal, impersonal, mungkin bersifat tatap muka atau melalui siaran televisi yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Yang kelima itu simbol atau sinyal merupakan alat atau metode yang dapat dimengerti untuk menyampaikan atau mempertukarkan pesan. Simbol bisa bersifat positif atau abstrak, sinyal bisa berbentuk verbal atau non-verbal, tapi yang terpenting adalah bagaimana pesan yang disampaikan bisa dimengerti dengan baik. Selanjutnya yang keenam, ini pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya itu variabel komunikasi bisnis. Di sini Rosenblatt menguraikan variabel komunikasi bisnis dengan memberikan tambahan variabel, yaitu variabel konteks sebagai berikut. Yang pertama itu variabel sumber atau komunikator, yang kedua variabel pesan, yang ketiga variabel penerima, yang keempat variabel konteks, yang kelima variabel saluran, yang keenam variabel efek. Ya, demikian dari hasil pemaparan saya.
mengenai materi kita hari ini. Eh, saya ingin menampilkan video kepada rekan-rekan sekalian. Ya, mungkin cukup sekian dari video pertama. Selanjutnya kita ke video kedua.
Ya, mungkin cukup sekian dari video yang saya tampilkan tadi. Eh, ini eh, tugas rekan-rekan sekalian menyimpulkan dari eh, mengenai teknik komunikasi dari video yang saya paparkan, dua video yang saya paparkan tadi. Nanti rekan-rekan bisa mengerjakan eh, diskusinya, tugasnya yang telah kami sediakan di lamannya, di laman learning-nya. Mahasiswa bisa melakukan diskusi, bisa melakukan juga mengerjakan latihan, menyimpulkan eh, apa? Menyimpulkan mengenai komunikasi dari hasil dua video yang telah saya tadi paparkan. Cukup sekian dari materi saya. Sampai jumpa di ruang virtual berikutnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Sampai jumpa lagi. Saya tutup materi inisiasi pertama kita. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Sekali lagi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun. Albir manittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.